Dulu Arsenal itu bahan untuk ejekan, tim yang katanya mainnya indah tapi selalu hancur saat lawan tim besar. Fans lawan bahkan punya satu kalimat legendaris buat ngejek fans Arsenal, beautiful football, zero mentality. Dan jujur aja itu ada benarnya. Mereka sering main bagus 70 menit awal, lalu kebobolan. Mereka punya pemain berbakat tapi gampang dibully secara fisik. Mereka selalu disebut tim masa depan, tapi masa depannya nggak pernah datang-datang. Sampai akhirnya datang satu orang yang mengubah semuanya, Mikel Arteta, orang yang dulu bahkan diragukan fans Arsenal sendiri. Orang yang sempat bikin Arsenal terpuruk di papan tengah, dan sekarang dia berhasil membawa Arsenal ke final Liga Champions. Bukan semifinal, bukan nyaris final, dan yang lebih gila, Arsenal sekarang bukan cuma menang, mereka bikin takut lawan. Jadi gimana sebenarnya Arteta mengubah Arsenal dari tim meme menjadi monster Eropa? Kalau kita ngomongin Arsenal beberapa tahun lalu, yang muncul di kepala itu bukan trofi, tapi trauma, dibantai Bayern, disalip Tottenham, gagal top 4, kalah lawan tim-tim kecil. Dan tiap musim fans Arsenal selalu bilang musim depan bakal beda, tapi ujung-ujungnya sama aja sih. Bahkan setelah era Arsene Wenger selesai, keadaan gak langsung membaik. Unai Emery datang, sempat kasih harapan tapi semuanya runtuh lagi. Puncaknya final Liga Eropa 2009 lawan Chelsea, Arsenal dibantai 4-1. Malam itu rasanya kayak semua orang sadar klub ini udah kehilangan identitas. Dan beberapa bulan setelah itu datanglah Mikel Arteta. Waktu Arteta pertama kali datang ke Arsenal, banyak yang ngerasa ini perjudian karena dia belum punya pengalaman jadi pelatih utama. Dia cuma asisten Pep Guardiola di Manchester City, dan fans Arsenal waktu itu pengennya pelatih besar, nama besar, bukan mantan pemain yang masih belajar. Tapi ternyata Arteta datang bukan buat jadi pelatih biasa. Dia datang buat riset total Arsenal, dan prosesnya brutal banget. Dia mulai menyingkirkan pemain-pemain yang menurut dia nggak punya mental juara. Mesut Ozil pergi, Aubameyang dicoret, pemain senior yang nggak sesuai visi pelan-pelan dibuang. Dan banyak orang bilang Arteta terlalu keras, tapi sekarang kita ngerti dia sebenarnya lagi bersihin racun di ruang ganti Arsenal. Karena masalah Arsenal selama bertahun-tahun bukan cuma soal taktik, tapi mentalitas. Dulu Arsenal dikenal lembut banget, kalau ketemu tim fisik habis. Kalau unggul duluan suka panik, kalau kebobolan langsung hancur. Dan Arteta benci itu. Dia mulai bangun Arsenal jadi tim yang jahat. Bukan jahat yang kotor, tapi jahat buat dilawan. Mereka mulai pressing gila-gilaan, main agresif, berani duel, berani adu fisik. Dan yang paling penting, mereka nggak takut lagi. Sekarang kalau Arsenal lawan Manchester City, Liverpool, ataupun Real Madrid, mereka nggak masuk lapangan buat bertahan, mereka masuk buat menang. Dan perubahan itu nggak datang tiba-tiba. Salah satu kekuatan terbesar Arteta adalah transfer pemain. Karena hampir semua pemain yang dia datangkan cocok banget sama sistemnya. Ben White awalnya diketawain karena terlalu mahal dan bisa jadi salah satu bek paling konsisten di Premier League. Martin Odegaard dulu dianggap gagal di Real Madrid, sekarang jadi otak permainan Arsenal. Declan Rice mahal banget, tapi sekarang semua orang sadar dia mungkin pembelian terbaik Arsenal dalam satu dekade terakhir. Rice bikin lini tengah Arsenal berubah total. Dia kuat, cepat, pinter baca permainan, dan punya aura pemimpin. Belum lagi William Saliba. Jujur aja sebelum Saliba balik ke Arsenal, banyak fans bahkan lupa Arsenal punya dia. Tapi sekarang dia berubah jadi monster, tenang, cepat, dan sulit dilewati, dan bikin pertahanan Arsenal naik level jauh banget. Lalu ada Gabriel, Kai Havertz, David Raya. Satu persatu puzzle mulai lengkap, dan perlahan Arsenal berubah jadi mesin. Yang bikin Arsenal sekarang beda bukan cuma karena mereka menang, tapi cara mereka menang. Mereka bisa main cantik, tapi juga bisa main kotor. Kalau perlu mereka bisa menang 4-0 atau menang jelek 1-0 lawan duel fisik dan corner. Dan tim juara memang kayak gitu. Dulu Arsenal terlalu polos, sekarang mereka pintar, licik, kuat mental. Arteta bikin Arsenal ngerti bahwa sepak bola bukan cuma soal skill, tapi juga soal kontrol emosi, intensitas, dan rasa lapar. Makanya sekarang Arsenal jadi salah satu tim paling sulit dikalahkan di Eropa. Bahkan banyak tim besar mulai takut lawan mereka. Karena Arsenal sekarang punya semuanya. Skill ada, fisik ada, mental juga ada, kedalaman squad juga ada. Dan akhirnya perjalanan mereka membawa Arsenal kembali ke tempat yang udah lama hilang, di Liga Champions. Dulu Arsenal sering banget jadi bahan meme di Liga Champions. 16 besar ketemu Bayern lalu hancur, repeat. Tapi musim ini beda, aura Arsenal beda. Mereka main lebih dewasa, lebih tenang, lebih percaya diri. Dan yang paling penting mereka nggak gugup lagi di panggung besar.
Saat lawan tim-tim elit Eropa, Arsenal justru terlihat lapar. Mereka bertahan seperti tentara dan mereka menyerang dengan kecepatan yang sangat brutal. Ada momen di mana semua orang mulai sadar Arsenal bisa juara sih. Apalagi ketika pemain-pemain muda mereka mulai bersinar. Bukayo Saka tampil seperti superstar dunia. Rice mendominasi lini tengah, Odegaard mengontrol tempo, dan Saliba jadi tembok hidup. Ini bukan lagi Arsenal yang rapuh, ini Arsenal yang bikin lawan frustasi. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai final Liga Champions pertama kalinya sejak 2006. Hampir 20 tahun penantian buat fans Arsenal. Ini bukan sekedar final, ini pembuktian bahwa mereka akhirnya kembali lagi. Yang luar biasa dari Arteta adalah dia nggak cuma membangun tim, dia membangun budaya baru. Sekarang Emirates Stadium terasa hidup lagi. Fans percaya lagi, pemain bermain dengan kebanggaan, dan Arsenal akhirnya punya identitas yang jelas. Mereka bukan lagi tim yang cuma dipuji karena main cantik. Sekarang mereka adalah tim elit. Dan hebatnya banyak pemain inti Arsenal sekarang masih muda. Artinya ini mungkin baru permulaan. Kalau Arteta bisa terus mempertahankan mentalitas ini, Arsenal bisa jadi kekuatan dominan Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Lucu ya, dulu orang-orang bilang Arteta nggak cukup bagus buat Arsenal. Sekarang dia membawa Arsenal ke final Liga Champions. Dulu Arsenal ditertawakan, sekarang mereka ditakuti. Dan perjalanan ini ngajarin satu hal penting, kadang sebuah klub gak butuh revolusi instan. Mereka cuma butuh satu orang yang benar-benar percaya pada proses. Arteta percaya bahkan saat semua orang meragukannya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ini tahunnya Arsenal atau mereka akan kembali gagal sebelum garis finish? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video. Peace.